Halo geng, kembali lagi di channel Arnen Story. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul A Quiet Place 2, rilis tahun 2020. Yang dimana film ini merupakan sambungan dari film A Quiet Place pertama. Jika belum nonton, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi. Yang dimana ceritanya masih sama, yaitu tentang monster yang menyerang bumi dengan mengandalkan pendengarannya. Dan tidak kalah seru dari A Quiet Place pertama. Tanpa banyak cincong, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Film ini dimulai dengan menceritakan kejadian awal munculnya monster ini, yang dimana Lee sedang membeli buah-buahan untuk makanan mereka menonton pertandingan baseball anak keduanya yaitu Marcus. Lee pun duduk di samping Regan. Di sebelahnya juga ada pria yang bernama Emmett, tetangga serta teman baik Lee. Setelah sekian lama menonton, terlihat asap pekat yang berada di langit dan menuju ke tempat mereka. Awalnya mereka biasa saja. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh yang menyebabkan pertandingan menjadi kacau karena mereka semua panik. Regan yang ikut ayahnya pun pergi menuju mobil mereka yang lumayan jauh. Setelah sampai di mobil, Lee mendatangi polisi yang bertugas dan bertanya tentang kejadian barusan. Namun tiba-tiba ada monster yang langsung menyerang mobil polisi karena suara dari sirene. Dan ternyata benda yang jatuh dari langit adalah meteoroid yang membawa makhluk seperti mereka turun ke bumi. Tapi Evelyn dan anaknya mengalami kecelakaan karena ditabrak bus karena supirnya tewas akibat diserang monster. Regan dan ayahnya serta para warga lain bersembunyi di sebuah kafe. Mereka pun diam tanpa membuat suara. Namun salah satu dari mereka HP-nya berdering yang membuat monster itu mendengar dan langsung menyerang orang-orang yang ada di kafe. Untungnya Lee dan Regan masih bisa selamat. Evelyn, Marcus, dan Daniel bersembunyi di balik mobil polisi yang terbalik. Namun monster itu mendatangi mereka. Tapi monster itu tidak tahu keberadaan mereka di mana karena tidak bisa melihat. Polisi yang ingin menyelamatkan mereka pun harus tewas karena makhluk itu kebal terhadap tembakan. Scene pun kembali di hari ke-474, yang dimana mereka baru saja selamat dari monster dan mengetahui kelemahannya, yaitu suara dengan frekuensi yang tinggi. Namun karena suara dari tembakan shotgun membuat monster itu datang lebih banyak. Mereka di sini tinggal bertiga dan seorang bayi, karena ayah mereka telah tewas di A Quiet Place pertama akibat menyelamatkan anak-anaknya. Mereka pun bersiap untuk pergi dari rumah itu dengan membawa perlengkapan dan tidak lupa membawa mic serta speaker agar membuat suaranya lebih keras. Bayinya pun tetap dimasukkan ke dalam kotak dengan menggunakan oksigen agar tangisannya tidak didengar oleh sang monster. Sebelum pergi, Regan sempat melihat peta agar mereka tahu akan menuju kemana. Mereka pun masih berjalan dengan perlahan agar tidak terdengar oleh sang monster. Mereka juga berjalan begitu jauh karena tidak punya tujuan. Akhirnya mereka pun melihat sebuah bangunan dan pergi ke sana. Tapi saat mereka akan melewati pagar kawat, tanpa sengaja Evelyn terkena jebakan botol yang membuat suara yang keras. Mereka pun langsung berlari. Tetapi saat mereka berlari, Marcus terkena jebakan di kakinya. Namun saat akan berteriak, Evelyn langsung menutup mulut Marcus dan menenangkannya. Tapi monster itu sudah sangat dekat dengan mereka, sehingga Regan bersiap dengan mic dan speakernya yang membuat monster itu menjadi lemah. Di saat yang sama, ada seseorang yang memantau mereka dengan sniper, dan dia terkejut karena monster itu bisa tewas dengan tembakan shotgun. Mereka lanjut berlari dan masuk ke dalam bangunan itu, dan tiba-tiba ada seorang misterius yang menolong mereka.
dan membawa mereka masuk dalam ruangan rahasia yang kedap suara. Dan orang itu ternyata Emmet, tetangga dan teman baik Lee. Emmet hanya tinggal sendiri karena anak dan istrinya telah tewas. Awalnya Emmet tidak mau mereka tinggal lama-lama di tempat itu karena stok bahan makanan juga sudah mulai menipis. Tapi karena ada seorang bayi dan Markus harus dirawat terlebih dahulu, dia pun mengizinkannya. Saat Markus tertidur, Regan menghidupkan radio untuk didengar oleh Markus. Evelyn dan Emmet pun mengobrol membicarakan tentang anaknya Emmet dan Lee. 11 weeks ago. Saat mereka sedang mengobrol, Markus mendengar radio musik yang diputar. Namun Emmet mengatakan itu adalah lagu yang sama yang selalu diputar selama 4 bulan ini. Tapi Regan membantah. Kalau itu terjadi, ayahnya juga mungkin mendengarnya. Emmet juga berpendapat bahwa tidak ada orang yang tersisa lagi di dunia ini karena serangan monster. Last 4 months. Saat malam hari, Regan memberitahu Markus bahwa yang dia dengar di radio bukan lagu, melainkan sinyal agar siapa yang mendengar bisa mencarinya. Karena Regan anak yang cerdas, dia bisa mencari dari mana sinyal radio itu dipancarkan. Dan ternyata sinyal itu berasal dari sebuah pulau yang tidak terlalu jauh dari mereka. Dan Regan pun berencana untuk ke sana. Namun Markus melarangnya. Pagi harinya, Markus terbangun dan telah ada surat dari Regan bahwa dia sudah pergi menuju sinyal radio itu berasal. Di dalam surat itu juga, Regan mengatakan agar Markus selalu mendengar radionya dan mendengar sinyal dari Regan. Regan pun pergi seorang diri menuju tempat itu tanpa sepengetahuan ibunya. Dia melewati rel kereta yang dimana itu adalah rute tercepat menuju ke sana. Karena Evelyn baru mengetahui kalau Regan pergi seorang diri, Evelyn meminta kepada Emmet untuk mencari Regan dan membantunya. Kembali ke Regan, saat dia sampai di mana ada kereta api yang berhenti, dia pun menaiki kereta api itu. Namun, saat dia akan mengambil kotak obat, tanpa sengaja dia membuat suara karena ada yang mengejutkannya. Dan tak lama monster itu pun datang, tapi karena Regan merasa sudah siap dengan persiapannya, dia pun menghidupkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Namun monster itu masih bisa mendekat dan Regan menembaknya, namun masih tidak tewas. Karena Regan hanya seorang diri, dia pun kesulitan untuk mengisi peluru shotgunnya, dan monster itu pun semakin mendekat. Untungnya masih ada Emmet yang sudah sampai di sana dan membantunya. Setelah itu mereka bersembunyi di sebuah rumah agar monster itu tidak bisa menemukan mereka. Tapi mereka malah berdebat karena Regan masih ingin ke pulau itu, dan Emmet akan membawa Regan pulang atas permintaan ibunya. Di tempat lain, oksigen untuk bayinya sudah tinggal sedikit, dan dia pergi untuk mengambil oksigen yang lain di toko pertama mereka berada, dan menitipkan bayinya kepada Markus. Regan pun ketiduran di tempat mereka sembunyi. Setelah terbangun, dia kaget karena Emmet telah hilang dan alat pendengaran juga hilang, yang membuat Regan sedih dan kebingungan. Namun tak lama, Emmet pun kembali. Ternyata Emmet hanya minum sebentar alat itu untuk melihat kondisi sekitar. Evelyn yang pergi untuk mengambil oksigen melewati jembatan tempat Daniel tewas dan menyempatkan waktu sebentar untuk berziarah. Karena perdebatan yang sengit tadi, akhirnya Emmet setuju dengan Regan untuk melihat pulau dari sinyal radio itu berasal. Dan kini mereka pun telah sampai di sebuah jembatan yang sudah dekat dengan pulau itu. Evelyn pun telah sampai di toko yang masih tersedia oksigen. Evelyn mengambil obat-obatan dan oksigen, serta mengambil semua keperluan yang dibutuhkan. Di tempat lain, Regan dan Emmet telah sampai di sebuah perumahan dekat pelabuhan. Mereka pun berjalan perlahan menyusuri area pelabuhan tersebut dan menuju kapal. Markus dengan kakinya yang masih cedera, berjalan menuju lantai atas agar bisa memantau lebih jelas. Saat Emmet akan membuka tali kapalnya, dia melihat bayangan seorang yang lewat, sehingga mereka pun harus mengecek lagi keadaan di sekitar. Markus yang berjalan sendiri pun melihat tengkorak yang membuatnya terkejut dan terjatuh, dan dia langsung berlari menuju tempat persembunyiannya.
Emmett dan Regan melihat seorang anak yang berada di pelabuhan. Saat Emmett mendekatinya, anak itu memasangkan rantai di leher Emmett. Ternyata mereka diserang oleh sekelompok bandit. Di tempat lain, ternyata ada monster yang telah sampai di tempat Markus karena suara dari botol infus yang jatuh, sehingga Markus dan bayi ibunya harus bersembunyi di dalam bunker. Namun, saat akan menutup, dia lupa mengganjal pintunya, sehingga membuat mereka terkunci dan terjebak di dalam. Evelyn yang baru sampai mendengar suara berisik di dalam bangunan, dan dia segera bergegas masuk ke dalam. Ketika Evelyn baru mengetahui telah ada monster yang ada di dalam, sehingga membuat Evelyn memancing monster itu dengan suara tembakan pistol. Tapi di dalam bunker, Markus juga sudah mulai kehabisan oksigen. Untungnya masih ada oksigen dari adiknya, tapi oksigen itu juga sudah hampir habis. Di luar, Evelyn pun membakar monster itu, namun monster itu juga kebal terhadap api. Di pelabuhan, Emmett menyuruh Regan untuk menyelam agar dia selamat. Tapi saat ketua kelompok itu mendekat, Emmett berhasil mengikat leher ketua kelompok itu dengan rantai. Gara-gara hal tersebut, monster datang akibat suara yang terdengar dan langsung menyerang mereka semua. Evelyn dan monster itu kini udah hadapan-hadapan, tapi karena ada suara air mancur sehingga monster itu tidak bisa mengetahui keberadaan Evelyn. Dengan perlahan dia menuju ke tempat Markus berada, dengan membuka bunker dan masuk ke dalam. Untungnya kunci dari bunker itu pun terganjal. Di pelabuhan mereka semua diserang oleh monster. Emmett pun berhasil menyelam ke air. Para bandit itu pun habis dari serangan monster. Saat monster itu akan menyerang Emmett yang berada di air, ternyata monster itu juga punya kelemahan lain, yaitu tidak bisa berenang, dan dia tewas di dalam air. Dan Regan pun membawa Emmett menggunakan kapal. Emmett juga berhasil mengambil kembali alat pendengaran Regan. Mereka akhirnya sampai di pulau. Di pulau itu ternyata kehidupan normal bisa dijalani, dan tidak ada monster yang ada di sana. Ternyata merekalah yang mengirimkan sinyal radio berupa lagu yang bisa dipecahkan oleh Regan. Paginya, saat Emmett sedang berada di pinggir pantai, dia tidak sengaja melihat kapal yang di dalamnya ada seekor monster. Emmett pun berlari untuk memberitahu semua orang, namun sudah terlambat. Monster itu telah sampai dan menyerang mereka semua. Kepala desa di tempat itu membawa Emmett dan Regan dengan mobilnya, sambil memancing monster itu mengikuti mereka. Mereka pergi menuju ke tempat pusat kontrol radio, namun sayangnya kepala desa itu pun harus tewas. Di dalam bunker, Markus masih mendengar radio menunggu pesan dari Regan. Emmett dan Regan mencoba untuk menuju ke ruangan streaming radio dengan sangat hati-hati, namun monster itu bisa mendengar mereka dan menyerang Emmett. Regan mencoba menolongnya sambil menghidupkan radio dengan frekuensi yang tinggi dari alat pendengarannya, yang membuat monster itu tak berdaya. Di dalam bunker juga, monster itu menyerang Evelyn dan keluarganya sambil menunggu radio dari Regan. Namun saat radio dari Regan telah terdengar, Markus pun mendekatkan radio itu ke monster. Namun monster itu mati sebelum Markus menembak. Mereka pun selamat. Film pun selesai. Film yang sama-sama menegangkan seperti film pertamanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video baru kami. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.